Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik semua? Semoga baik semua dan sehat semua. Nah, di sini di pagi hari ini Bu Guru yang akan mengajar kalian. Nah, di sini nanti Bu Guru akan membuat video pembelajaran untuk kalian. Jadi nanti anak-anak ditonton ya dan dipahami. Nah, sebelum menuju ke materi pembelajarannya, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tufa Novelia, dapat dipanggil Ibu Tufa, dan Ibu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di sini Ibu mempunyai kesempatan untuk mengajar kalian secara daring dalam pagi hari ini. Jadi simak terus ya videonya. Ibu di sini juga ingin mengingatkan untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk jaga kesehatannya karena masih dalam kondisi pandemi saat ini, dan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti kalau ingin bermain jangan lupa untuk memakai masker, dan setelah bermain selalu mencuci tangan pakai sabun seperti itu, dan selalu berolahraga ketika di waktu senggang ya. Jadi nanti kita doakan agar pandemi saat ini juga segera selesai dan nanti anak-anak dapat masuk ke sekolah lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai yang ada di tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Ada di subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya, serta ada di pembelajaran keempat. Jadi nanti Ibu harap anak-anak menyimak video pembelajaran ini dengan baik sehingga nanti materinya dapat dipahami. Nah, sekarang masuk dalam materinya. Dalam pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai penemuan jam. Nah, penemuan jam ini sendiri sangat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kehidupan kita dapat mengetahui jam itu sendiri, jam berapa, dan dapat membuat kita mampu mengatur waktu atau disiplin waktu. Nah, di sini anak-anak apakah sudah disiplin waktunya? Ada yang kangen sama SD-nya? SD 1 Purbalingga Wetan. Nah, kita berdoa ya agar pandemi cepat usai dan kalian dapat berangkat ke sekolah kembali. Nah, di sini Bu Guru mau tanya, kalian kalau berangkat sekolah jam berapa yuk? Ada yang jam 6, ada yang setengah 7, ada yang jam 7 kurang, mungkin ada yang berangkat jam 7 ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara agar kita disiplin untuk mengatur waktu kita sendiri. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan disiplin waktu anak-anak. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Nah, di sini pastinya banyak anak-anak yang pernah datang terlambat ke sekolah dan masing-masing mempunyai waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kamu terlambat? Nah, di sini juga pasti anak-anak memiliki alasan yang berbeda-beda mengapa terlambat. Seperti contohnya mungkin bangun kesiangan, ataupun ketika berangkat ke sekolah naik motornya tiba-tiba kempes di jalan kan. Seperti itu banyak alasan untuk kita terlambat ke sekolah. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Nah, ketika kita terlambat, kita merugikan beberapa orang, termasuk diri kita sendiri. Kita dirugikan karena kita rugi waktunya. Selanjutnya ada teman-teman kita yang merasa tidak nyaman, serta guru-guru yang mengajar juga akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ketika kita terlambat pasti berdampak pula pada kita. Ketika kita terlambat,
kita merasa sangat tergesa-gesa ketika masuk ke kelas. Kita jadi tergesa-gesa dan akhirnya guru pun juga merasa tidak nyaman karena kita masuk sudah terlambat dan tergesa-gesa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima, yaitu apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Pastinya kalau kita terlambat ke sekolah dan masuk kelas, kita akan tergesa-gesa dan nantinya akan membuat teman kita merasa terganggu. Pertanyaan yang keenam, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Tentunya pasti, karena ketika kita masuk ke kelas, guru akan terganggu dengan kehadiran kita yang masuk terlambat. Selanjutnya, pertanyaan, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, ketika kita terlambat, kita termasuk pelajar yang tidak disiplin, karena pelajar yang disiplin adalah pelajar yang masuk ke kelas dengan tepat waktu. Itu namanya disiplin. Jadi ketika kita berangkat ke sekolah terlambat, kita termasuk pelajar yang tidak disiplin. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Ayo, bisa semisal kita mempunyai rencana supaya kita tidak terlambat, kita bisa menyiapkan berbagai peralatan sekolah ketika malam hari seperti buku, tas, ballpoint atau alat tulis lainnya, serta seragam yang akan kita gunakan di keesokan harinya. Kita siapkan terlebih dahulu, serta ketika kita akan berangkat sekolah, ketika jamnya sudah misal pada jam yang 6:30. Nah, kita dapat memperkirakan awal-awal kita akan berangkat jam berapa supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, untuk anak-anak semua, sebagai seorang pelajar atau seorang siswa, kita wajib untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salah satunya datang ke sekolah tepat waktu. Jadi untuk anak-anak semua diusahakan untuk selalu datang ke sekolah tepat waktu, karena itu merupakan kewajiban dan sebuah tanggung jawab seorang siswa itu sendiri. Jadi jangan lupa ya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat ada beberapa gambar di samping, yaitu ada 3 gambar aktivitas seorang pelajar. Kita amati apakah seorang pelajar itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang siswa dengan penuh tanggung jawab mereka. Nah, kita lihat gambar yang pertama, ada seorang siswi yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada seorang siswa yang sedang tidur di atas meja ketika mengerjakan soal atau pertanyaan dari gurunya. Dan yang ketiga, ada seorang siswa dan siswi yang belajar kelompok ketika diskusi dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, dari ketiga gambar tersebut kita dapat amati gambar mana yang merupakan siswa yang sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang siswa dengan penuh tanggung jawab mereka. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagan yang ada di samping, yaitu ada bagan pertanyaan. Kita bahas bersama-sama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, kewajiban kita sebagai pelajar untuk gambar yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita sebagai pelajar, kita harus membuang sampah pada tempatnya, bukan pada di sembarang tempat. Dan untuk gambar yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh.
sebagai pelajar kita harus mempunyai kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak malas-malasan seperti tidur di meja seperti itu. Dan untuk gambar yang ketiga, kewajiban kita memang belajar kelompok, berdiskusi bersama-sama, mengerjakan soal dari guru dan tidak mencoret-coret meja ya, karena itu akan merugikan sekolah itu sendiri. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Untuk yang gambar pertama belum, karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan gambar yang kedua juga belum, karena siswa itu bermalas-malasan dan hanya tidur. Seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga sudah, karena sebagai seorang pelajar kita memang harus untuk belajar secara berkelompok ketika kita mengerjakan tugas jika itu diperintahkan oleh seorang guru. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Untuk yang gambar pertama, dampaknya bisa saja banjir dan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Untuk yang kedua, gambar kedua, ketika kita bermalas-malasan pastinya nilainya akan turun. Dan yang ketiga, ketika kita bersama-sama belajar, dampaknya nanti kita akan paham mengenai materi dan nilainya pun akan tinggi. Untuk pertanyaan yang keempat, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar yang pertama, pasti akan terjadi banjir dan berdampak kepada lingkungan di sekitar masyarakat. Gambar yang kedua, dampaknya bagi lingkungan pasti tidak ada, karena itu dampaknya hanya pada diri sendiri. Dan yang ketiga, dampaknya ketika kita tidak mencoret-coret meja, pastinya meja akan tetap bersih. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, di sini untuk gambar yang pertama, pastinya orang lain merasa tidak nyaman karena mereka membuang sampah sembarangan. Untuk gambar yang kedua, orang lain akan merasa malas atau enggan untuk mengajak mereka untuk mengerjakan soal bersama-sama karena sudah tahu sifatnya hanya bermalas-malasan. Dan yang ketiga, pastinya ketika kita bisa belajar bersama-sama dengan teman, belajar mengenai materi, tentunya nanti kita akan diajak lagi untuk belajar bersama-sama dan dipercaya untuk belajar bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian mengenai kewajiban belajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban itu. Nah, kita isi bareng-bareng ya. Untuk yang pertama, kewajiban pelajar adalah rajin belajar. Nah, jika kita tidak rajin belajar, maka dampaknya nilai sekolah kita mungkin akan rendah. Dan pastinya ketika kita mengerjakan soal-soal UTS atau UAS, kita tidak dapat mengerjakan sehingga nilainya nanti tidak sesuai ataupun rendah. Yang kedua, kewajiban lain adalah menghormati guru. Nah, ketika kita tidak menghormati guru, maka kita nantinya juga tidak akan mendapatkan perhatian dari guru itu sendiri. Dan yang ketiga, kita wajib untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, ketika kita tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, maka dampaknya nanti tugasnya pasti akan menumpuk dan banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga dapat dipahami. Nah, kalimat efektif itu sendiri mempunyai ciri yaitu hemat. Nah, maksudnya hemat adalah tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Bagaimana kata yang bermakna sama itu? Nah, perhatikan contoh kalimat ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, kita coba
mudah ya kalimat tersebut. Ada kata para dan ada kata tamu, yaitu tamu-tamu. Para itu yang berarti banyak dan tamu-tamu adalah artinya tamu yang banyak, sehingga kata para dan kata tamu-tamu mempunyai makna yang sama, yaitu banyak. Nah, jadi bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya kalian dapat sebagai contoh, tamu-tamu duduk di kursi, itu sudah termasuk kalimat efektif dengan kata para dihilangkan, atau dengan kalimat para tamu duduk di kursi. Jadi tamu-tamu tamunya dihilangkan, jadi para tamu duduk di kursi. Jadi kalimat efektifnya ada dua kemungkinan, yaitu tamu-tamu duduk di kursi dan para tamu duduk di kursi. Nah, anak-anak, itu dia video pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, dan apabila Ibu ada kesalahan dalam ucapan, Ibu memohon maaf. Selanjutnya, pesan untuk anak-anak, tetap semangat belajar karena kalian sudah kelas 6 dan nantinya akan menjadi seorang siswa sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Jadi persiapkan untuk ujiannya, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk berdoa. Sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.